Mungkin tolong Bu Yanti diterangkan dulu ke saya Mhm. mengenai urutannya apakah benar 1, 2, 3 seperti itu ataukah secara mungkin dari ilmu psikologi atau dari ilmu Hmm. klinis ada yang lebih tepat lagi? Mhm. Jadi pertama kita tasawurkan dulu kalau istilah logika bahasa Arabnya gitu kan. Iya Bu Tasawur Yanti. itu artinya kita definisikan dulu. Overthinking itu apa sih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cendikia, bersama saya lagi Yanti Dan saya Pujo. Kita balik lagi dengan podcast Bikin Pintar. Bikin Pintar. Kling. Baiklah. Bu Yanti, Yes sir. kita mau ngomongin sesuatu loh hari ini. Sesuatu yang seperti apa? Sesuatu yang akhir-akhir ini sepertinya lagi termasuk jadi istilah yang paling sering digunakan oleh Gen Z, netizen pada umumnya, dan sebenarnya mahasiswa-mahasiswa saya ya. Which is? Yang disebut overthinking. Oh my god, hampir setiap saat ya. Gue lagi overthinking. Gue lagi OVT guys, gue lagi OVT. Oh OVT. Saya kira dulu Overavantava atau semacamnya. Overavantava. Kalau dulu OVJ ya. Iya. Makanya saya jadi, mahasiswa saya apa ini OVT gitu kan. Ini overthinking gitu. Masya Allah, ada aja ya anak-anak sekarang. Betul. Nah tapi sebenarnya waktu saya dulu masih jadi anak-anak Bu Yanti, saya juga dulu langganan overthinking. How can you tell? Karena saya, ini ceritanya saya waktu masih SMP. Saya lagi suka sama seorang anak. Baiklah, SMP ya? SMP. Okay, ya. Saya lagi suka sama seorang anak itu. Kemudian saya terlalu takut untuk menyampaikannya langsung. Very natural. Akhirnya saya memikirkan banyak sekali cerita-cerita di kepala saya yang membuat saya jadi tambah suntuk, tambah suram, dijauhi teman-teman. Wah ini si Pujo ini tukang mikir aja nih. Saya dikenal jadi seorang filsuf ya, tapi itu lebih pada bercandaan, bukan karena suka mengatakan hal-hal bijak. Right. Saya terlalu banyak berpikir, bukannya udah sangat susah gitu ya. Dan akhirnya goodbye anak yang disuka. Kemudian saya sendiri juga nggak sempat ditembak tuh, nggak sempat. Nggak, karena ternyata anak yang saya suka tidak suka orang yang overthinking. Oh my goodness gracious, wow. Oke. Jadi malah membuat itu jadi kenyataan ya. Saya jadi menjauhkan anak yang saya suka dari saya karena saya berpikiran hal-hal buruk tentang kita. Nah, sebenarnya saya pengen tanya Bu Yanti, apalagi kita udah semakin dewasa. Saya rasa waktu kemarin kita COVID, ini teman saya, sahabat saya juga ada yang mengalami itu terkena apa yang disebut anxiety attack. Serangan kecemasan. Panic attack. Kecemasan itu sampai jantungnya palpitasi, GERD, susah bernafas, nggak bisa bangun, merasa bahkan ada sampai mau pingsan itu. Sampai mau pingsan, dan benar nggak berdaya gitu ya, gitu kan. Dan kalau menurut saya kan overthinking, kemudian anxiety, itu kan sebenarnya dari pikirannya. Sebenarnya di episode ini saya ingin bertanya lebih banyak ke Bu Yanti. Apa hubungannya? Kalau saya sebenarnya bikinnya 3, mungkin dari Bu Yanti ada penjelasan yang lebih lengkap lagi. Kalau menurut saya itu semuanya awalnya dari overthinking. Kemudian kita jadi khawatir akan sesuatu, worrying ya. Kemudian mungkin terakhirnya sampai yang mungkin bisa membuat kita sakit secara fisik itu anxiety tadinya. Mungkin tolong Bu Yanti diterangkan dulu ke saya mengenai urutannya apakah benar 1, 2, 3 seperti itu ataukah secara mungkin dari ilmu psikologi atau dari ilmu klinis ada yang lebih tepat lagi. Jadi pertama kita tasawurkan dulu kalau istilah logika bahasa Arabnya gitu kan. Tasawur itu artinya kita definisikan dulu. Overthinking itu apa sih gitu kan. Jadi kalau sampai berpikir kan memang kita semua berpikir dong pasti ya. Memang itu kerjaan otak. Semua manusia kalau nggak berpikir ya bukan manusia dong gitu kan. Kita adalah a thinking animal ya, animal with intellect. So we call kita ini adalah memang kerjaannya berpikir. Tapi yang jadi masalah adalah kalau berpikir itu sudah eksesif. Pervasive amount of thinking yang membuat kita punya masalah di banyak domain kehidupan. Contohnya apa? Jadi bermasalah di sekolah, bermasalah dengan hubungan sosial, bermasalah dengan jiwa kita, gitu kan, sampai panic attack itu kan ya. Kemudian sampai katanya juga menyebabkan salah satu penyebab dari autoimun, Pak Pujo. Autoimun karena excessive amount of hormon stres atau hormon kortisol yang terus-menerus muncul gitu kan ya. Dan atensi kita itu terus-menerus kepada hal yang sebenarnya tidak rasional. Nggak rasional lagi. Jadi basically kita membebani diri kita sendiri dengan beban yang kita buat sendiri. Kita bikin sendiri. Kitalah yang bertanggung jawab nomor 1 dari kasus
overthinking ini. Kenapa kita sampai overthinking? Jadi kalau definisinya adalah suatu proses berpikir yang terus-menerus, yang pervasif, yang akhirnya sampai mengganggu ya, ekstrim ya, sehingga mengganggu berbagai macam domain kehidupan kita. Kalau sekedar berpikir dan resah itu biasa aja. Semua manusia juga manusiawi ya. Karena dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 Allah mengatakan manusia itu memang naturnya ya gampang cemas ya. Kalau mereka diambil sedikit rezekinya, diambil kesehatannya sedikit, gimana mereka cemas, ketakutan, worry, segala macam, anxiety ya, anxious. Tapi kalau mereka diberikan kebaikan ya, berlimpah-limpah segala macam, mereka jadi sombong dan kikir. Biasanya manusia begitu ya. Fujur dan takwa, sifat yang baik dan kecenderungan baik dan kecenderungan untuk buruk. Nah, jadi sepertinya seorang yang overthinking ini ya membiarkan kecenderungan buruknya untuk selalu anxious itu tanpa melakukan apa-apa untuk menghandle-nya gitu loh. Jadi dia kadang-kadang nggak tahu kalau dia punya problem. Dia hanya tahu bahwa gue menderita nih. Apalagi nggak asik banget Pak Pujo, dikit-dikit misalnya gitu kan ya, aku bilang, Pak Pujo agak lebih cabian gitu kan ya, langsung apakah aku akan dibenci orang, apakah mikir dulu, kenapa ya Bu Yanti sampai ngomong begitu, aduh, pokoknya Pak Pujo salah apa sama Bu Yanti, gue makan apa hari ini, gue pakai baju apa ini, apa pipi saya berlebihan ya, udah nggak asik lagi. Saya harus pakai make up. Itu dia, udah nggak asik lagi, udah bikin berhubung bercanda gitu aja Pak Pujo ya gitu misalnya gitu ya. Saya salah lagi, harusnya saya bagaimana terus gimana ya, Bu Yanti maunya saya gimana sih? Exactly, ya, things like that. Jadi kalau sudah sampai begitu, ya harusnya you realize bahwa you have problem gitu Pak Pujo. Ya, nah yang terjadi adalah kebanyakan orang nggak tahu root dari overthinking itu gitu. Jadi aku mau tanya, dulu waktu Pak Pujo waktu SMP itu ya. Waktu naksir cewek itu, Bu aman di tangan aku aman. Sudah lewat, sudah berlalu, masa lalu. Aku dari SD udah naksir orang. Oke, anyway, ya. Jadi overthinking itu rootnya sebenarnya ada dari procrastination. Karena jadi kita menunda-nunda. Yes, you cause it to yourself, ya. Kita menunda, you delay untuk mengatakan pada cewek itu karena actually ask her. Benar-benar bertanya. Sudah punya pacar kah? Apakah kita bisa berhubungan baik? Ya. Tapi mata indah sendiri. Bola pingpong ya, masih kakak kosong kan gitu. Tanyain gitu kan. Jangan matanya yang kosong ya Bu ya, mata yang kosong nanti zombie. Ayam tetangga mati. Masya Allah. Nah betul. Itu apa sih? Apa? Kalau ayam tetangga mati? Karena bengong. Karena kalau kebanyakan melamun ayam. Aku pikir karena ada magic gitu. Oke. Iklan kacang dulu. Anyway, jadi gitulah. Procrastination adalah salah satu dari root dari overthinking, ya. Berarti kita yang mendelay. Misalnya kita mendelay bikin tugas, mendelay menyelesaikan apa, mendelay menjemput anak, mendelay apalah ya, apapun yang kita delay, kita tunda-tunda, menyebabkan kita jadi cemas. Ya, cemas. Nah, semakin banyak kita mendelay, ya tingkat overthinking kita akan semakin meninggi biasanya. Dan ketika otak kita dalam keadaan overthinking itu, ya hormon yang keluar adalah hormon siaga. Hormon fight and flight, ya, fight or flight. Kita berperang atau lari. Jadi jantung kita itu ya berdebar-debar terus. Soalnya kita ngerasa ada yang salah ya. Ya, betul. Aduh ya ampun. Nanti macet gak ya anak aku, belum jemput anakku, terlambat ya, aduh sudah ya. Gitu loh ya. Terus semuanya serba di delay. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita nggak terbiasa ya untuk menenangkan diri, ya. To regulate your emotion, to regulate your hormon ya, hormon kita regulasikan supaya hanya hormon-hormon baik yang muncul. Ya kalau aku pribadi nih, kalau gue lagi bangun tidur dalam keadaan kurangnya asik gitu ya, hormon lagi jelek, mungkin kebanyakan begadang ya, bikin tugas biasa Pak. Ya. Biasanya bad mood kalau pagi-pagi. Nah aku biasanya akan mulai dengan apa coba? Ya aku akan coba untuk berberes-beres cepet-cepet. Mengerjakan juga dengan gesit gitu ya. Kenapa? Karena aku memancing hormon endorfinku keluar. Kalau selesai beres-beres, ada rasa puas, kita... udah beres nih, ranjang udah bagus, rapi lagi nih gitu. Aku ke dapur, mau lihat dapur rapi lagi gitu. Jadi akhirnya aku menambah terus level hormon baikku. Dan nggak sempat lagi terlalu banyak berpikir apa-apa. Jadi itu cara bagus untuk mengalahkan overthinking ya? Yes, sir. Actually do something. Lakukan something small dulu yang mungkin akan berhasil cepat gitu. Jadi apakah selalu, berarti tidak selalu harus berhubungan langsung dengan masalahnya berarti ya? Iya, no.
hormon kita benerin dulu. Pokoknya benerin hormon dulu. Ya. Jadi yang namanya autoimun itu kan disebabkan oleh karena terus-menerusnya kalau hormon stres itu berlangsung sampai berbulan-bulan ya di tubuh kita dengan level yang jauh dari yang seharusnya, dia lama-lama akan melawan kita. Kita jadi lemah ya. Berarti fungsi tubuh mulai jadi aneh ya. Imunitas turun, Pak. Secara otomatis imunitas turun ya. Kemudian susah tidur. Kebayang terus, aduh, gak bisa menenangkan, gak bisa. Jadi biasanya orang yang overthinking juga orang yang pertama menunda-nunda, ya. Yang kedua orang yang istilahnya tidak suka olahraga itu, kemudian nggak suka olahraga meditasi, itu apa namanya, berzikir, meditasi, menenangkan diri, cara menenangkan diri. Get in touch with yourself. There we go, get in touch with yourself. Jadi orang yang suka olahraga biasanya akan jarang terlalu overthinking. Orang yang bisa suka berzikir ya, khusyuk ya, tapi zikirnya bukan cuma tapi even so katanya walaupun kita zikirnya juga subhanallah itu berhasil menenangkan diri juga dari penelitiannya. Ya bisa gitu ya, atau cuman jalan-jalan aja di hutan gitu ya, wandering nggak jelas, itu nggak apa-apa juga. Itu meningkatkan fokus juga, meningkatkan kreativitas juga. Tapi jangan jalan-jalan di hutan kalau lagi bengong ya, nanti hilang. Tolong jangan. Cari tempat jalan-jalan yang lebih aman. Ada loh teman Pak Dudung, Pak, yang lagi jalan-jalan bengong di hutan, diambil sama. Nah, itu makanya. Iya, diambil sama makhluk sesuatu. Makanya jangan bengong di hutan. Benar. Ya, tolong jangan. Bangun-bangun di mana Pak Pujo? Di atas pohon. Masya Allah. Untung masih bangun. Dan berapa hari itu hilangnya? Katanya kalau 4 hari. 4 hari ya? Pasti biasanya orang yang seperti itu ngerasanya sebentar tapi hilangnya di dunia lama. Yes. Ada time dilation ya, ada perbedaan jalannya waktu di dunia sana dan ini kayaknya topik yang bagus juga dibicarakan someday. Ya, boleh. Jangan bengong gitu. Jangan bengong, ayam tangga mati. Right. Tapi memang sebaiknya ada kemampuan untuk meregulasi emosi. Betul. Itu ya. Kita punya suatu rutinitas, kita punya cara. Jadi kita tahu kalau kita lagi banyak pikiran. Menenangkan diri dulu, bagaimana caranya? Do something you like, selesaikan sesuatu yang baik. Weekend kita sukses dulu untuk yang kecil-kecil. Small task. Cuci piring semanis-manisnya, misalnya gitu kan. Bereskan kasur seindah-indahnya. Itu kan perasaan enak akan muncul. Kan? Nah, pelan-pelan nanti baru kita mulai mengatur nafas kita, mengatur nafas untuk gimana caranya supaya tenang. Jangan pura-pura nggak ada juga masalahnya. Pergi pikiran, nggak bisa gitu juga Pak Pujo. Itu fatalistik. Ya. Harusnya kita, yuk, apa sih yang saya overthinking kan? Saya coba duduk sebentar, udah tenang nih, ya. Terus kita tuliskan, aku takut orang mengatakanku gendut, gitu kan ya. Aku takut nanti tidak tampil dengan sempurna, misalnya gitu. Nah, kemudian kita mulai analisis irrational thought. Itu misalnya kita mencoba untuk merasionalkannya, ya. Jadi ada terapi khusus untuk merasionalkan pikiran itu Pak Pujo, ya. Ada yang namanya CBT juga, ada untuk rational therapy juga ya. Rational cognitive therapy kita juga mencoba untuk melihat kembali apa yang kita pikirkan. Aku takut dikatakan gendut ya. Emangnya selama ini orang peduli dengan gua gendut? Emangnya selama ini ya, apakah gendut itu mengganggu aku banyak dalam segala jadi kita tulis, kita pertanyakan ya. Kemudian aku takut, apalagi misalnya takutnya. Aku takut kamu pergi. Aku takut kamu pergi dariku. Hilang. Selama ini apakah kamu pernah pergi dari aku? Apakah selama ini kita mulai mempertanyakan itu dan akhirnya oh, ternyata aku aja yang overthinking. Dia perhatian sama aku, dia nggak pergi-pergi dari aku kok, gitu kan ya. Dan aku walaupun gendut, Pak Dudung tetap sayang kok, gitu. Tetap ada yang sayang. Ibu, namanya orang tua pasti sayang sama kita ya. Ibu kita akan sayang. Kita kumpulkan orang-orang yang selalu menganggap, enggak kok kamu seger kalau gendut, misalnya gitu. Ya, kita pikirkan itu. So itu reframing your thoughts. Lebih istilahnya mengubah sudut pandang ya. Mengubah sudut pandang supaya jadi akhirnya ternyata nggak kayak gini loh. Ini misalnya lingkaran ini Pak Pujo, lingkaran warna hitam ya. Nah, kita anggap itu sebagai problem kita gitu kan ya. Kemudian kita lihat lingkaran satu lagi gitu kan. Padahal sebenarnya problem kita lingkaran yang itu hanya setitik putih di situ. Itu aku lihat di Pak Ridwan Kamil, itu bagus banget. Gue bilang, wah ini keren. Jadi dia bikin 2 buah lingkaran, ya. Lingkaran pertama itu hitam pekat gitu kan ya. This is my problem, ya huge problem. Lingkaran hitam dengan hampir semua 3/4-nya ada lingkaran putih, my problem. Kemudian di lingkaran berikutnya, lingkaran hitam itu cuma setitik kecil putih. This is the actual problem. Ini yang kita rasa problem segede ini ternyata cuma gini, cuma segitu aja sebenarnya kok gitu. Nggak mengganggu aspek ini, nggak mengganggu aspek itu gitu loh. Betul. Gua aja yang berlebihan. Ya, jadi
kita kembali kepada yang tadi itu, usahakan untuk mereframe kembali, mengatur-atur kembali, membenarkan cara berpikir kita dari angle yang berbeda. Gitu. Dan saya suka tadi Bu Yanti, caranya untuk menghadapi masalah kita, apa yang kita takutkan satu persatu kita tuliskan ya. Tuliskan. Ini kalau dalam bahasa Inggrisnya itu Inggris ya. Itu facing your demons ya, menghadapi ketakutan-ketakutan kita. The best way to handle fear is face the fear. Face the fear. Jadi the true fear is fear of the unknown. Kalau nggak salah siapa yang bilang itu, saya lupa. Jadi aku juga lupa. Betul. Tapi aku dengar itu. Betul. Yang biasanya kita takut itu adalah hal yang nggak kita tahu benar-benar ya, Bianti ya. Kayak lingkaran tadi, Pak Pujo, seolah-olah gede banget masalah kita, padahal cuma sebenarnya segitu. Dari skala yang berbeda masih banyak masalah. Exactly. Makanya nggak kelihatan gitu ya. Ya betul. Nah jadi itu cara yang bagus ya untuk menghadapi overthinking. Yes, sir. Tapi ada kalanya, ini saya juga pengen tahu apakah berhubungan apa tidak. Overthinking yang dibiarkan terlalu lama itu jadi worrying, jadi kekhawatiran. Yep. Yes, it's true. Generalized anxiety. Jadi sebenarnya orang yang overthinking ini adalah ada predisposition, ada biological, kecenderungan ya jadinya ya. Ada kecenderungan biologikal juga di situ ya. Untuk kalau ada yang bilang, tapi ini masih spekulasi ya, yang mengatakan bahwa itu karena golongan darah segala macam, terserah lah. Tapi buat aku yang pasti ya, setiap orang itu ya punya metabolisme yang berbeda-beda kan Pak Pujo ya. Ada orang yang memang orangnya cenderung untuk cemas karena ada mungkin level kortisol terlalu tinggi ya, level serotoninnya atau penenangnya untuk hormon tenangnya rendah gitu ya, nggak dipancing untuk naik, maka akhirnya dia cepat sekali menanggapi apapun dalam keadaan stres, dalam keadaan siaga gitu, siap selamatkan diri gitu, gampang tegang gitu ya. Nah ada orang yang level kortisolnya rendah banget dan serotoninnya, hormon kalemnya tinggi banget, jadi apapun senyum dia. Contohnya Pak Dudung ya. Pak Dudung kalau, I think Pak Alam you know that right? Pak Dudung menghadapi masalah segede apapun masih senyum ya. Masih bisa senang-senang, masih bisa minum kopi atau apa. Bukannya dia melupakan gitu kan. Cuman dia bisa menghandle sambil berpikir juga. Tapi dia nggak mau dunia berhenti di situ gara-gara dia berpikir sesuatu gitu loh. Nah itu I think that's something yang bisa kita lakukan. Walaupun kita masih tetap memikirkan itu, nggak apa-apa. Kita bikin agak enak dulu dengan hormon dinaikkan dulu yang bagus. Ya, endorfin, serotonin gitu kan ya. Tapi untuk seperti itu Bianti, kadang-kadang agak sulit. Karena ketika orang sedang tenggelam dalam pikirannya sendiri, salah satu kesulitannya adalah untuk menarik dirinya keluar dari masalah itu. Nah, itu dia. Kalau misalkan Pak Dudung bisa memandang suatu masalah atau menyelesaikan suatu masalah sambil tenang, sambil ngopi, kan berarti Pak Dudung sudah berhasil mengisolasi masalah tadi dan seeing as it is. Dia ditaruh di skala yang lebih itu ya. Bagaimana caranya? Kita bisa istilahnya memisahkan diri kita dari masalah itu sehingga kita bisa lebih objektif. Itu gimana caranya? Itu tadi yang aku perhatikan dari orang-orang yang sangat ahli dalam meregulasi emosinya ya, adalah mereka mencoba untuk melakukan hal-hal yang bisa bikin mereka senang dulu sebentar. Yang penting itu ya. Kembali lagi, centering yourself. Iya. Tapi perlu kita pilih yang bikin senang itu apa? Apakah itu baik untuk diri kita ya? Kalau misalnya malah minum-minum, malah narkoba, itu kan malah slot gacor. Itu kan mau cepet lari dari masalah, tapi akhirnya masalah baru muncul, kan? Jadi carilah hal yang menyenangkan. Contohnya cari hobi baru ya, hobi baru yang bisa mengalihkan fokus kita, mengalihkan dunia kita. Oh, kayak lagu ya, oke, baiklah. Kemudian cari hobi yang bisa mengalihkan dunia kita, fokus kita. Kemudian buat keberhasilan baru kecil-kecil setiap hari gitu. Jangan pikirkan terlalu besar dulu, karena itu bikin kita overthinking lagi. Betul. Dan tolong tugas-tugas kita, apa yang harusnya kita lakukan cepat itu kita coba cepat kerjakan supaya nggak jadi masalah. Ya, aku tuh super procrastinator banget dulu ya. Saya juga sampai sekarang. Oh my God ya. Buku kita Pak masih belum ya? Belum. Tapi nggak apa-apa. Gitu. Evidence ya. Itu kecenderungan semua manusia kok sebenarnya gitu ya. Karena manusia itu kecenderungan ikut lari dari masalah secepat mungkin, rasa sakit secepat mungkin. Kan mengerjakan tugas yang berat itu kan sakit rasanya. It's painful, yes. So bentar lah gue masak roti dulu lah. Aku mau siram ya. Itu nggak apa-apa. Tapi lama-lama kalau kita delay terus ya, pada akhirnya kita akan bermasalah di ujung juga. Betul, ya. So it's better. Boleh kita mengerjakan apa yang kita suka dulu sebentar, tapi langsung alokasikan waktunya. Pokoknya jam segitu aku akan berhenti, aku akan mengerjakan 3 jam tugas Makoset metodologi misalnya atau gimana gitu ya.
Itu yang aku lakukan untuk diri pribadi. Karena aku dulu termasuk orang yang overthinking banget, Pak Pujo. Nah, sih, saya juga. Very, gitu ya. Nah, Bu Yanti, ini balik lagi tentang worrying. Ya. Ada satu quote yang saya suka, ini dari karakter fiktif dari buku J.K. Rowling ya. Judulnya J.K. Rowling. Fantastic Beasts and How to Find Them. Nah, jadi salah satu tokoh utamanya yaitu Newt Scamander gitu. My philosophy in worrying is I don't do them because it will only hurt me twice. It hurts you twice. I think I cannot agree more than that. Yeah, that's perfect. It's Kalau true. kita khawatir ya, berarti kita sakit 2 kali. Sakit 2 kali. Sebelum terjadi dan waktu terjadi. Dan fisik dan mental. Betul, fisik dan mental. Iya, jadi yang namanya psikosomatis itu ya, lebih karena itu biasanya. Dokter aja nggak tahu ini sebenarnya Bu kepala karena apa sih Bu, psikosomatis barangkali gitu ya, dan seterusnya. Nah, maka kalau kita ingin jauh-jauh dari masalah imunitas yang rendah, atau autoimun, atau depresi, atau generalized anxiety yang lebih parah, mending sekarang-sekarang kita lakukanlah lawan dari apa yang tadi aku katakan. Betul. Ya. Betul. Apa tadi itu ya? Ada reframing salah satunya kan, ya, kemudian bisa menenangkan diri, recentering. Cari cara menenangkan diri. Husnuzon itu juga termasuk reframing. Husnuzon loh, benar gitu loh. Ya, barangkali misalnya kita senyum ke Alan gitu kan ya, Alan melengos gitu kan. Oke, gue coba sekali lagi ya, senyum masih melengos juga. Instead of mengatakan, wah Alan lagi benci sama gue gitu kan, mending mengatakannya, oh barangkali dia sedang berpikir, dia nggak ngelihat aku senyum barangkali tadi. Oh barangkali, mending tepok aja Alannya gitu. Langsung, Pak Alan, tadi ngeliat aku nggak? Bisa gitu kan ya, contoh gitu ya. Jadi so you just take action as soon as possible daripada memikirkan. Kayak Pak Pujo nggak tembak-tembak juga, lari orangnya. Ya kan, tembaklah segera. Oke, baiklah. Betul sekali Bu. Yes sir. Nah, karena tadi untuk worrying dan anxiety ini kan mirip lah ya, ada hubungannya seperti itu. Nah, sekarang bukan worrying dan overthinking. Karena sekarang saya mau bahas tentang anxiety. Yes. Karena anxiety ini actual damage-nya physical ya Bu Yanti. Physical pain dan bisa didiagnosis juga oleh dokter. Sakit-sakitan terus orangnya ini. Ya, betul. Dan kalau misalkan udah kena kan berarti GERD itu sekali kena bisa berulang lagi lah ya. Betul. Dan ini ya akibatnya nggak tidur ini loh Pak Pujo. Kalau sampai nggak tidur ini masalah banget. Dari karena mikir mulu kan, jadinya akhirnya jam 11 masih belum tidur, 12 belum tidur, 1, 2, 3 belum tidur, setengah 4 baru mau tidur misalnya gitu kan ya. Jadi insomnia begitu Bu? Nah, liver kena. Ya, jadi jam 11 aku baru baca jurnal yang bagus banget, jam 11 sampai jam 3 itu adalah waktu bagi segala suatu organ tubuh dalam itu untuk saling membersihkan diri. Nah kalau dan itu hanya bisa terjadi kalau dalam keadaan tidur pulas. Jadi sebaiknya jam 11 udah tidur gitu loh. Ya Pak Alan, jam 11 tidur Pak. Oke, jam 11 tidur, dan jam 3 bangun lagi. Kenapa kita harus bangun jam 3 sebaiknya atau sepertiga malam terakhir itu? Karena udara lagi bagus-bagusnya buat jantung, ya. Nah, kalau dalam pandangan Islam dikatakan kenapa kita harus bangun jam segitu itu untuk sholat, untuk berzikir, untuk baca Quran? Karena katanya dalam kepercayaan sebagai seorang muslim ya, malaikat menyaksikan kegiatan kita tersebut, kemudian membukakan ya pintu hati kita sehingga bisa melihat makna dari segala sesuatu, ya wisdom dari segala sesuatu gitu ya, hikmah dari segala sesuatu dengan sangat baik ya. Itu dibandingkan dengan kalau kita sholat sunatnya di siang hari ya, atau baca Quran di siang hari. Tapi secara sains kita bisa mengatakan itu adalah udara terbaik ya untuk jantung katanya gitu. Jangan lewatkan kesempatan itu. Kita selama ini kan karena agama gitu ya, sholat tahajud segala macam. Tapi ternyata secara kesehatan terbukti ada penjelasan ilmiahnya ya. Yes. Memang manfaatnya bagi tubuh, bagi jiwa itu sangat tinggi. Betul. Dan Nabi sendiri kan nggak pernah tidur lebih dari jam habis sholat Isya. Jarang sekali dia kalau langsung tidur supaya nanti bisa bangun sepertiga malam terakhir. Dan dia sehat banget orangnya. Sehat dan positif. Jadi hindarkan ya Bapak Ibu, saudara-saudari, mahasiswa-mahasiswa yang suka begadangan sampai malam. Livernya. Dan jangan lupa, bukan cuma liver, darah tinggi, tipes, kolesterol, gula. Kalau masih muda nggak akan terasa. Itu menabung masalah untuk masa depan. Iya. Saya juga ya, terbiasa makan gorengan, tolong jangan. Gorengan. Masih belum bisa gue. Waduh, nggak apa-apa kalau dikit-dikit. Kalau dulu saya sehari 3 kali mengganti makanan pokok itu gorengan. No way. Murah meriah rame. Aduh. Setiap hari bisa itu ya? Setiap hari langsung darah tinggi ya, lompat ke langit-langit. Nah, tolong jangan. Nah jadi sekali lagi pola hidup ya memang juga mempengaruhi. Pola hidup sangat mempengaruhi ya.
kalau kita kebanyakan kurang makan sayur dan buah, jadi konstipasi ya kan. Konstipasi itu menyebabkan masalah pembusukan di usus. Usus bermasalah langsung GERD. Aduh, macam-macam. Jadi nggak nyaman. Ya. Jadi memang kita harus benar-benar menjaga tubuh, menjaga pikiran, gitu ya Bu Yanti. Betul. Ada seorang filsuf dan seorang dokter, tapi juga filsuf, seorang sufi juga, namanya Al-Balkhi. Dialah orang pertama yang mengatakan istilah dalam psikologi itu mild depression, moderate depression, major depression, the causes. Sampai bisa dibikin. Yes, dia orang pertama. Itu di abad ke-9 beliau zaman mengatakan. Islam ya. Yes. Dan dia mengatakan bahwa tidak akan mungkin seseorang itu mendapatkan jiwa yang tenang kalau tubuhnya nggak dijaga dengan baik. Jadi akan selalu ada hubungan yang erat antara dua itu. Jiwa nggak tenang, tubuh jadi masalah kortisol naik, imunitas turun segala macam, autoimun. Nah, kemudian kalau pikiran banyak, kalau badan nggak sehat, kita jadi sedih, stres, jadi depresi. Nggak nyaman juga hidup. Yes. Jadi memang harus saling seimbang ya Bu. Mensana in corpore sano. Ya, Ki Hajar Dewantoro. Bukankah? Bu Ki Hajar Dewantoro kalau tinggal di Romawi mungkin ya. Romawi kan ya, mensana in corpore sano. Iya kan, Romawi kan ya Pak ya? Itu bukan Ki Hajar ya? Bukan Ki Hajar. Tuturi Handayani. Mohon maaf Bapak Ki Hajar dan anak keturunannya. Bukan itu bahasa Yunani ternyata. Guru olahraga yang Guru olahraga saya. Olahraga. Mensana in corpore sano. Ya, kayak gitulah. Ya, bukan Tuturi Handayani, sorry. Kalau anxiety attack ini Bu Yanti, kebetulan kan karena memang teman saya pernah kena begitu ya. Jadi memang sangat tidak nyaman, susah bergerak dan yang lain-lain. Waktu itu dari apa yang saya baca, saya sarankan ke teman saya ini untuk bangun pagi, olahraga, jalan ringan saja, menghirup udara sehat, itu bisa membantu ya Bu Yanti? Banget ya. And journaling juga. Journaling ya. Menulis ketakutan kita. Iya, kira-kira yang selalu bikin aku cemas, takut itu apa? Jam berapa biasanya attack-nya terjadi gitu ya? Apa yang aku rasakan? Apa yang bisa aku lakukan untuk, nah itu journaling itu penting sekali untuk panic attack ya. Dan di suasana apa saja, di jam berapa saja, ya karena apa itu kita harus selalu menjournal. Dari situ kita bisa membuat sebuah strategi untuk menghandle. Jam segini ada kecenderungan gue akan ada panic attack gitu kan ya. Mungkin aku bisa melakukan ini, strateginya dipikirkan. Betul. Ya. Dalam kesempatan ini saya juga ingin mempromosikan lagi menulis Bu Yanti. Yes. Menulis dengan tangan ya. Karena kita sekarang sering pakai HP, ya nulis pakai itu tangan. Dia nggak, padahal ini sebenarnya fine motor skill kita terlatih banget loh. Dan ini juga merangsang prefrontal cortex kalau kita menulis dengan tangan. Yes sir. Melatih kita berpikir logika. Berpikir logis, kemudian juga attention kita jadi lebih bagus ya kalau kita melakukannya dengan pena. Menulislah anak-anak. Ya, menulislah ya. Membaca dan menulisnya kita. Ada loh yang udah nggak bisa sekarang. Ada loh tulisan Pak. Saya tambah jelek ini Bu Yanti sebenarnya. Enggak masalah, ini benar-benar nggak bisa nulis. Begitu ya? Aduh aku pakai komputer aja ya Bu, katanya gitu. Udah nggak bisa dinulis sekarang. Betul. Nah itu fine skillnya kena banget. Betul. Kita semakin bahaya sih. Kehilangan salah satu bagian otak kita yang bisa dipakai nulis ini. Betul. Benar sekali. Dan itu pun Pak ada terapi khusus untuk yang disebut dengan terapi bermain loh. Gimana itu Bu Yanti? Jadi kita tuh diajak bermain, diajak melatih motorik skill kita dan fine skill kita supaya otak kita bekerja dengan baik, kreativitas kita bekerja dengan baik. Jadi sebenarnya badan ini semakin dipakai setiap bagiannya, itulah. Semakin membuat kita makin keren gitu loh. Semakin anti worrying, tidak mudah berpikiran buruk, semakin sehat. Semakin sehat. Dan memang perkembangan zaman kita mendorong kita untuk semakin sedenter ya. Iya, sedentari banget, ya ampun, depan komputer, HP gitu, benar. Sampai malam lagi. Kaum rebahan gitu ya. Yes. Itu sebabnya. Jadi ada prinsip wear and tear yang artinya kalau nggak dipakai dia hancur sendiri. Hancur sendiri, betul. Yap. Jadi kalau ada orang tua nih, contohnya orang tua yang biasanya seorang atlet gitu misalkan ya, kemudian karena anak-anaknya sudah pada sukses, papa nggak usah lah jadi atlet lagi, papa di rumah aja duduk gitu kan ya, nonton TV atau apa, kita yang ngasih duit buat papanya lama-lama bisa pelan-pelan bisa pikun dan akhirnya Alzheimer loh, ya karena nggak dipakai-pakai lagi. Kecuali kalau papanya tetap rajin olahraga, tetap ya. Ada rutinitas yang mendukung. Yes ya, yang nggak dipakai pokoknya hancur sendiri. So pakai semuanya. Harus dipakai. Fungsi tubuh semuanya digerakkan. Yes. Meskipun memang dunia sekarang berputarnya terlalu cepat, tapi kita tetap harus sempatkan. Ya paksakan. Lama-lama biasa. Dikondisikan betul. Yes, dan kalau
sudah terbiasa, insya Allah kalau kita tidak melakukannya jadi ngerasa kurang nyaman. Iya, benar. Itu sama lah untuk ibadah, untuk olahraga itu sama. Yes. Kita mulai dulu aja, Pak. Kita mulai dulu aja. Ya. Mulai nggak menunda-nunda lagi. Betul. Ya, kan? Mulai dari yang enteng-enteng juga nggak apa-apa. Iya, dan mulai melihat permasalahan dari pikiran yang rasional, ya. Tuliskan, rasionalkan, reframe. Kemudian mulai melatih diri untuk menenangkan diri, ya. Bagaimana cara menenangkan diri? Journaling is very good, ya. Journaling sangat penting. Dan kemudian apalagi tadi mencoba untuk tadi framing sudah ya? Reframing sudah. Delaying sudah. To actually do something ya, lakukan sesuatu, hadapi ya, ketakutan kita itu. Ketakutan hadapi, kemudian dimulailah hari dengan melakukan sesuatu yang meningkatkan hormon endorfin kita. Itu episode pertama kita bukan? Iya betul. How to start the day. There we go. How to start the day. Bangun, tingkatkan endorfin langsung. Yep. Expose yourself to the sunshine right away. Gitu. Langsung ya, full bikin baterai good mood kita full. Iya, betul. Akhirnya menghadapi apapun akan enak nantinya. Betul, seharian. Yes, sir. Oke, jadi kita udah ada di penghujung podcast kita. Kita udah ngebahas soal overthinking, ada worrying, dan anxiety juga attack. Jadi kalau misalkan gini Bu Yanti, kalau misalkan saya bilang Bu Yanti overthinking, should you be baper? Apakah Bu Yanti harus baper? Ini dia. Kadang-kadang saya, lu overthinking, langsung makin overthinkingnya. Nah itu sebaiknya jadilah orang yang terbiasa untuk menerima kritikan dengan sisi yang positif, berhusnuzon dengan kritikan gitu kan ya. Kecuali kalau orang memang julid sama kita gitu kan ya, mending jauhin aja lah orang itu. Toksik, yang toksik kita jauhin aja lah sudah ya. Karena kadang-kadang orang itu toksik karena berbagai macam kasus yang mostly karena diri dia sendiri, bukan karena kita. Bukan karena kita. Toksik jauh-jauh dari aku yang toksik gitu ya. Yes sir. Betul. Jadi ya memang seperti itu ya Bu Yanti ya. Jadi kalau misalkan memang ada yang mengingatkan kita, mungkin saya memang overthinking. Berarti waktunya saya untuk reflect ya. Refleksi lagi. Make some journaling. Apakah aku memang overthinking gitu? Apakah memang hidupku terganggu banyak dengan kegiatan overthinkingku ini? Apakah memang benar ternyata orang membenci aku kan? Itu loh. Ditulis. Iya. Itu memang tujuannya agar ya itu tadilah biar kita bisa bebas ya Bu Yanti dari rasa takut. Bebaskan diri kita dari diri kita itu, dari diri kita yang pernah worry itu ya. Betul sekali. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin Bu Yanti? Kalau tidak kita paling bagi kita nih Pak Pujo, yuk kita berhenti overthinking. Saya rasa itu ide yang bagus. Actually do something for a change. Melakukan sesuatu. Yes sir. Beban akan jadi beban kalau tidak diselesaikan. Yes, Jadi sebisa mungkin usahakan untuk menyelesaikan ya. Baik. Nanti kita ngomong soal procrastination khusus deh. Boleh, ada bagian khusus untuk menunda-nunda. Kenapa orang menunda? Menunda? Bagaimana cara menghandle-nya? Nah, ini jadi masalah memang. Baik, saya rasa begitu. Sobat Cendekia, Bu Yanti, terima kasih banyak. Yes, sir. Kita sudahi podcast kita hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.